Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar santri kelas 7 Thoriq bin Ziyad Boarding School yang soleh dan cerdas? Mudah-mudahan antum semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kembali lagi di video pembelajaran matematika bersama Bapak Fauzan Ramadan. Baik, pada video yang sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa itu definisi bilangan bulat, kemudian apa itu sifat-sifatnya, dan juga operasi penjumlahan gitu. Nah, pada video kali ini Bapak akan menjelaskan tentang operasi pengurangan bilangan bulat. Mari kita saksikan video berikut ini. Baik, definisi operasi pengurangan. Operasi pengurangan adalah operasi dasar matematika yang digunakan untuk mengambil atau mengeluarkan beberapa angka dari angka tertentu. Operasi pengurangan biasa dinyatakan dengan tanda minus atau tanda min, seperti itu ya. Nah, sebagai contoh, di sini bisa dilihat ada sebuah garis bilangan. Nah, gambar garis bilangan menunjukkan pengurangan, yaitu 8 dikurang 4. 8 dikurang 4. Anak panah ditarik ke kanan sampai angka 8, berarti dari 0. Kita tarik ke angka 8, berarti itu 8 ya, 8 ke kanan. Kemudian dilanjutkan dengan 4 langkah ke kiri, karena dikurang, berarti ke kiri 4 langkah ke kiri. Itu berarti 8 kurang 4. Nah, sekarang kita melihat yang garis putus-putus adalah hasilnya. Jadi hasilnya adalah 4. Jadi 8 kurang 4, hasilnya 4. Seperti itu. Nah, kemudian dalam operasi pengurangan ada beberapa bentuk nanti di soal yang bisa teman-teman jumpai gitu ya. Nah, hari ini Bapak akan membahas juga beberapa bentuk pengurangan yang biasa keluar dalam soal. Jika A dan B adalah bilangan-bilangan bulat, maka pengurangan yang melibatkan bilangan A, B, min A, dan min B dapat dilakukan sebagai berikut. Nah, jadi ada beberapa bentuk ya, ada beberapa bentuk pengurangan yang sering kita jumpai. Yang pertama, A dikurang B. Nah, ini sering kita jumpai ya, A dikurang B. A dikurang B itu sama dengan apa? A ditambah dalam kurung min B, sama saja ya. Jadi A kurang B, itu bentuk lainnya adalah A ditambah min B. Sebagai contoh, 3 dikurang 5. 3 dikurang 5. Sama artinya dengan 3 ditambah min 5. Sama aja ya. 3 dikurang 5 sama dengan 3 tambah min 5. Jadi maksudnya sebelum tanda minus itu ada tanda plus ya. 3 tambah min 5. Hasilnya berapa? Nah, kalau di SD teman-teman sering jumpai kalau min itu artinya berhutang ya. Min itu artinya berhutang, plus itu artinya bayar gitu. Sebenarnya konsep itu tidak ada dalam matematika, tapi boleh digunakan untuk mempermudah dalam memahami pengurangan seperti itu ya. Jadi 3 tambah min 5 itu sama dengan min 2. Kemudian contoh yang lainnya adalah 9 dikurang 6. 9 dikurang 6. Nah, apa artinya? Itu sama dengan 9 ditambah min 6. Sama aja ya, 9 tambah min 6. Berapa 9 tambah min 6? Sama dengan 3. Artinya bayarnya 9, utangnya 6. Boleh seperti itu ya, kalau itu lebih mudah dalam memahami. Boleh saja ya. Jadi 9 tambah min 6 sama dengan 3. Oke, contoh yang kedua. Bentuk yang kedua yang sering kita jumpai adalah A dikurang dalam kurung min B. A dikurang dalam kurung min B. Nah, ini yang teman-teman sering jumpai bahwa min ketemu min. Nah, ini maksudnya min ketemu min. Jadi ada tanda kurang langsung bertemu dengan tanda negatif lagi. Itu namanya min ketemu min. Itu yang sering adik-adik bilang min ketemu min itu ya seperti ini bentuknya ya. A dikurang dalam kurung min B. Nah, min ketemu min itu langsung jadi positif. Jadi A tambah B. Jadi A dikurang dalam kurung min B sama dengan A tambah B. Itu sama bentuknya ya. Sebagai contoh, 5 dikurang dalam kurung min 3. Nah, ini ada min ketemu min, berarti langsung jadi plus. Berarti 5 tambah 3 sama dengan 8. Seperti itu. Contoh yang lain, 4 dikurang dalam kurung min 11. 4 dikurang dalam kurung min 11. Nah, ini ada min ketemu min juga, berarti langsung jadi plus. Jadi 4 tambah 11 sama dengan 15. Gitu ya. Kemudian contoh yang ketiga. Nah, bentuk yang ketiga yang sering kita jumpai dalam soal adalah, misal kalau ada min A dikurang dalam kurung min B. Nah, ini juga sama, ada min ketemu min. Berarti sama dengan min A ditambah B. Jadi min sama min jadi plus. Min ketemu min
jadi plus ya, berarti min A tambah B. Sebagai contoh, min 6 dikurang dalam kurung min 7. Min 6 dikurang dalam kurung min 7. Nah, ini ada min ketemu min. Nah, min ketemu min langsung jadi plus. Jadi min 6 ditambah 7. Berarti min 6. Berarti kalau min 6 itu apa? Hutang 6 dibayar 7. Berarti sama dengan plus 1 atau positif 1 gitu ya. Kemudian contoh yang keempat, min A dikurang B itu sama dengan min A tambah min B. Ya sama, jadi kalau ada min A dikurang B itu sama dengan min A tambah min B. Jadi dia minnya nambah gitu ya, minnya bertambah. Nah, ini sama juga dengan apa? Min dalam kurung A tambah B itu sama aja. Min dalam kurung A tambah B. Sebagai contoh, misalnya ada soal berapakah hasil dari min 6 dikurang 7. Min 6 dikurang 7. Nah, ini sama dengan apa? Min 6 tambah min 7. Jadi minnya nambah. Min 6 tambah min 7. Sama dengan min dalam kurung 6 tambah 7. 6 tambah 7 berapa? 13. Berarti min 13. Seperti itu. Nah, sifat-sifat pengurangan. Apa aja sifat pengurangan? Pertama, ketertutupan. Jika A dan B adalah bilangan bulat, maka hasil dari A min B juga pasti bilangan bulat. Sebagai contoh, 8 dikurang dalam kurung min 12 itu sama dengan 20. Nah, berarti 8 itu bilangan bulat, min 12 juga bilangan bulat negatif. Nah, kalau dikurangin hasil pasti bilangan bulat juga. Jadi 20 itu bilangan bulat juga, gitu ya. Jadi dia tertutup hasilnya, gitu ya. Kemudian komutatif. Jika A dan B sembarang bilangan bulat, maka tidak berlaku hubungan A min B itu tidak sama dengan B min A. A min B tidak sama dengan B min A. Sebagai contoh, 14 dikurang 9. Sama nggak kayak 9 kurang 14? Coba kita cek hasilnya. 14 kurang 9 berapa? 5 kan? Nah, 5. 9 kurang 14 berapa? Min 5. Nah, berarti dia nggak sama nih. 5 itu tidak sama dengan min 5. Artinya, pengurangan itu tidak berlaku sifat komutatif. Ya, Bapak ulangi, berarti di pengurangan tidak berlaku sifat komutatif. Ya, karena dia tidak sama. A min B itu tidak sama dengan B min A. Ya, berarti dia tidak berlaku komutatif. Kemudian, sifat yang ketiga, asosiatif. Apakah dia asosiatif, pengurangan? Coba kita lihat. Asosiatif itu apa sih rumus dasarnya? Rumus dasar adalah dalam kurung A min B dikurang C itu sama dengan A dikurang dalam kurung B min C. Sama nggak? Coba kita cek. Kita 19 dikurang 9 dalam kurung ya, dikurang 7. Sama nggak hasilnya dengan 19 dikurang dalam kurung 9 kurang 7? Coba kita cek satu-satu. 19 kurang 9 kan 10. 10 kurang 7 hasilnya 3. 9 kurang 7, 2. 19 kurang 2, 17. Nah, berarti 3 itu tidak sama dengan 17. Berarti di pengurangan itu tidak berlaku sifat asosiatif. Ya. Jadi di pengurangan itu hanya berlaku sifat komutatif. Gitu ya. Baik, sekian penjelasan dari Bapak. Mudah-mudahan antum semua bisa memahaminya. Dan tidak lupa Bapak sampaikan, untuk memahami sebuah pelajaran memang harus berulang-ulang. Ya, silakan nanti diulang kembali video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.